Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Ansoriyah kalih kula wargi hormaten pribados, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Aparatur pemerintahan ti atasan dugi kabawahan anu rawuh hadir, para tamu undangan, wali santri, santriyin wal santriyah nu kusimpuring DP hormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Bapak Ibu hadirin sadayana, di Alexandria itu kota terbesar kedua di Mesir setelah Kairo. Ada museum besar, banyak menyimpan manuskrip kuno. Salah satu primadona manuskrip di sana adalah tulisan tangan dari abad pertama Hijriyah tentang ceramah Rasulullah paling panjang. Jadi di Alexandria itu ada manuskrip dari abad pertama Hijriyah yang menulis lengkap ceramah Nabi paling panjang, Pak. Saya baca dari mulai salam sampai salam kembali menggunakan stopwatch itu, ternyata durasinya 9 menit 18 detik, Pak. Jadi ceramah Rasulullah paling panjang itu 9 menit pangersa. Tak pami abdi ceramah langkung ti 8 menit eta teh bid'ah. Ibu bapak hadirin sekalian, tak banyak yang ingin saya sampaikan di samping mengucapkan selamat kepada rai-rai simkuring anu wisuda dina wangkid ieu, anu bade ngalajengkeun ka tingkat pendidikan anu langkung tinggi, wilujeng mudah-mudahan barokah lancar sanes kantena. Saya hanya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Suatu hari ibu-ibu araya, suatu hari Nabi itu bertanya, jadi Pak, Rasulullah itu dalam memulai ceramahnya selalu bervariasi, tidak monoton. Kadang beliau memulai ceramahnya dengan melontarkan sebuah pernyataan yang seperti kontroversial. Aneh, karena aneh diperhatikan. Di kala lain Nabi mulai ceramahnya dengan melontarkan sebuah pertanyaan yang memantik daya kritis para sahabatnya. Dalam hadis ini Nabi memulai dengan sebuah pertanyaan. Kata beliau, man a'jabal khalqi imanan. Wahai sahabatku, siapa makhluk Allah yang imannya paling menakjubkan? Pami ibu-ibu ditaros ku Rasulullah, ibu-ibu urang gajong gambir, saha makhluk Allah anu imana paling sae? Ibu bade ngawaler kumaha? Aya ibu-ibu teh bade ngawaler kumaha, Bu? Aya nu seuri ngawalerna teh, aya anu wallahu a'lam bissawab. Tapi aya deui nu leuwih parah tuh dipengker katawi sanes ngawaler pangarsa da kalah ngaharewos ka gigireunana, antep tong dijawab da engke ge dibejaan. Kita lihat ibu, para sahabat itu ketika belajar, kalau Nabi bertanya, para sahabat itu tidak pikir panjang, langsung menjawab. Masalah benar dan salah urusan nomor 27. Meskipun salah kan ada guru yang meluruskan. Kabayang pami di nuju tadi welah Kang Pahmi nuju di tes murang kalih teh.
Ieu dibacana kumaha wallahu a'lam bissawab. Ari ieu tarkibna naon wallahu a'lam bissawab. Jigana 2 menit bubar ka acara wisuda apa. Tidak terjadi proses belajar mengajar yang efektif. Kata para sahabat, menurut hemat kami ya Rasul, makhluk Allah paling menakjubkan imannya adalah para malaikat. Karena semenjak diciptakan sampai detik ini belum ada laporan dari Kapolsek pernah ngegerebeg malaikat di imah rana. Jadi malaikat itu ketaatannya kepada Allah belum ternodai oleh dosa sekecil apapun itu. Jadi kalau ada makhluk Allah paling menakjubkan imannya ya Rasul, ya para malaikat karena tak pernah dosa. Kata Nabi, kalau malaikat menjadi makhluk Allah paling menakjubkan imannya, teu aneh, wajar, karena malaikat itu tidak diberikan nafsu. Jadi malaikat tidak dosanya bukan bagus, karena memang tidak diberikan potensi untuk berdosa. Karena malaikat itu diciptakan dengan satu dorongan, la ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu diciptakan hanya untuk taat. Jadi ketaatannya itu bukan hasil dari berjibaku melawan nafsu, karena memang naluri sebagai malaikatnya untuk taat. Jantan upami teu dosa teh lain halus, karena memang settingan pabrikna kitu, Pak. Kintan-kintan walaran para sahabat laras lepat, Pak. Walaran para sahabat teh salah. Tapi Rasulullah sebagai guru bijak, Pak, tidak menjas, tapi menjelaskan sehingga muridnya paham jawabannya itu salah. Ini akhlak bagi seorang guru itu seperti Nabi. Ketika anak didik kita salah, bukan dijaz apalagi dikutuk jadi batu, Pak. Tapi dijelaskan agar santri kita, agar murid kita itu paham jawabannya salah. Seperti barusan kata para sahabat, malaikat ya Rasul. Loh, malaikat kan tidak diberi nafsu. Wajar dong kalau tidak dosa. Ketaatannya itu memang demikian diciptakannya. Para sahabat paham jawabannya salah. Tapi para sahabat tidak menyerah, mencoba menjawab kembali. Kata para sahabat, kalau bukan malaikat ya Rasul, makhluk Allah paling menakjubkan imannya adalah para nabi dan para rasul sebagai juru bicara Allah di hadapan makhluknya. Kata Nabi, kalau para nabi dan para rasul jadi makhluk Allah paling menakjubkan imannya, tekaci. Karena para nabi itu, para rasul itu maksum, dijaga oleh Allah dari dosa. Jibril yang langsung mengajarinya. Jadi upami juara teh licik da guru nage malaikat Jibril. Sudah 2 kali jawaban sahabat salah, tapi para sahabat tidak menyerah deh. Mencoba lagi menjawab ketiga kalinya. Meskipun jawaban yang ketiga agak GR para sahabat itu. Kata para sahabat, kalau bukan para nabi dan bukan malaikat ya Rasul, mungkin makhluk Allah paling menakjubkan imannya adalah kami ini, para sahabatmu. Karena kami mengimanimu di saat orang lain mengingkarimu. Kami membelamu di saat orang lain menyiksa dan mengusirmu. Kalau ada makhluk Allah paling menakjubkan imannya, mungkin abisa daya ya Rasul. Patabas sama Nabi tersenyum, Pak, nguping walaran GR para sahabat. Kata Nabi, kalau kalian sahabatku menjadi makhluk Allah paling menakjubkan imannya, wajar, teu aneh, teu kaci, karena kalian langsung aku ajari. Kalian melihat dengan mata kepala kalian sendiri bagaimana Allah menurunkan mukjizat sebagai pembenaran terhadap risalah yang aku bawa. Jantan upami para sahabat jadi makhluk Allah paling menakjubkan imannya, teu kaci da guru nanage Rasulullah.
Sudah 3 kali jawaban sahabat salah, baru para sahabat menyerah. Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu jawaban sebenarnya. Yang menarik Pak, kata Nabi, ketahuilah makhluk Allah paling menakjubkan imannya bukan malaikat, bukan para nabi, dan bukan kalian sahabatku, tapi mereka adalah generasi sesudah kalian. Mereka belum pernah berjumpa denganku, mereka belum pernah mendengar suaraku, mereka mengenal Islam hanya melalui lembaran mushaf dan lisan para ulama sebagai warasatul anbiya. Meskipun berpegang teguh pada agama pada saat itu, kata Nabi, kaqobdi alal jarum, sepertosnya pengruhak Pak. Janten saha makhluk Allah paling menakjubkan imannya ibu saudara Rasulullah. Saha makhluk Allah paling menakjubkan imannya. Mudah-mudahan orang sadayana, karena kita belum pernah berjumpa dengan Nabi. Jangankan di dunia nyata, dalam mimpi pun rasanya belum. Laras tebu ibu-ibu kantos ngimpen pepenak sarang Rasulullah. Ente ari ngimpen pepenak sarang pocong. Oh minang. Timbul satu pertanyaan Pak, kenapa kita umat akhir zaman yang belum sempat berjumpa dengan beliau, tapi beliau ramalkan kita akan menjadi makhluk Allah paling menakjubkan imannya. Bahkan ada tambahan dalam riwayat Imam Ahmad itu, saya sangat merindukan berjumpa dengan mereka, kata Nabi. Jadi kenapa kita umat akhir zaman dirindukan oleh sang Nabi, diramalkan akan menjadi makhluk Allah paling menakjubkan imannya? Pamisaur santri Ansoriah tema karena challenge, karena tantangan yang kita hadapi hari ini ibu bapak, dalam berpegang teguh terhadap norma agama jauh lebih berat daripada yang dihadapi oleh para sahabat dulu. Para sahabat mah kapungkur Pak, saur Nabi ngaji teu aya alasan. Para sahabat gagal ngaji gara-gara aya pertandingan sepak bola Pak. Disiplin. Tapi kita hari ini beraneka macam alasan, beraneka ragam tantangan yang harus kita lewati ketika istiqomah dalam berpegang teguh terhadap agama. Pami logikana mah kieu lah ibu. Bu. Aya keneh. Kieu ibu, Bu, abdi gaduh pun aki. Pun aki teh gaduh istri pun nini. Nyaho oh atuh. Kaheula eta pun aki sareng pun nini rumah tanggina dugi kapupus. Hanya kematian yang bisa memisahkan mereka berdua. Saya tebu, saya. Lajeng pun aki gaduh abdi incuna, abdi ge rumah tanggi sareng pun bojo teh dugi ka maot. Mudah-mudahan mah pun bojo ti payun. Enak kalau pas. Da eta teh aya hadisna kangajengan Ari dina Sahih Bukhari Pak. Rasul nyarios kieu ka Siti Aisyah, ya Humairah. Wahai Aisyah, andai kata kau mati duluan dan aku belakangan, astaghfirulaki wa adzulaki. Saya akan memintakan ampunan untukmu dan mendoakanmu. Jadi ayat itu nah itu Pak ajengannya. Tapi ulah mentang-mentang ayat itu nah kemudian diamalkan ketua MWC-nya. Pedah hadisna sohe engke tetosna tepan lohor teh. Ya Allah, mudah-mudahan pun bojo ti payun. Tos rudet abdi teh ya Allah. Enggak juga. Pun aki satia kapun ini dugi kapupus. Abdi ge satia kapun bojo teh dugi ka maot. Cik kinten-kinten sae mana kesetiaan akina atawa incuna? Cik alusan mana? Saean akina alusan incuna? Akina. Oh, kieu pami eta can paham, Bu. Upami pun aki satia kapun nini wajar Bu danaon godaanana handphone teu wawuheun, Facebook teu gaduheun, WA komo, Instagram apalagi. Jabi pun aki mah tara ka mana-mana.
Ya lamun satia teh atuh wajar dan naon godaan anak. Ari incuna mah kan bisaeun update status tiap hari. Kadang saya pulang ke rumah jam 1 jam 2 malam, sedang santai-santai di depan rumah, kirining handphone teh disadar. Saha ayu ngawe aja nari. Pas ditinggali foto profilna teh, alah jiga aura kasih cek itu. Kusim kuring dibuka eusina teh kieu yang met bobo ya. Cik kinten-kinten abdi tiasa ngaladenan istri eta henteu Bu. Tiasa ngan langkah pertama biar aman toong heula ka kamar. Geus sare pamajikanana oge kusim kuring diwaler met bobo juga. Da langsung ngabales deui Sep, Pak Ustad mau gak jadi imam saya dunia akhirat? Alah ngajak kawin. Sim kuring dibalas bari emosi, maaf saya sudah punya makmum titik. Sugan marek ngeusanda ngajawab deui, makmum kan makin banyak makin bagus Pak Ustaz. Kadang ketika saya ngajar, mahasiswi saya itu lebih cantik, lebih muda daripada istri saya. Tapi saya tetap setia pada istri saya dengan godaan seperti itu. Cik alusan incuna sayan akina. Jawaban teh kudu cerdas. Alusan incuna tuh. Kenapa? Tantangannya lebih berat. Makanya titip ibu bapak, tantangan kita hari ini dalam mendidik anak-anak kita jauh lebih berat daripada tantangan yang dihadapi oleh orang tua kita dulu dalam mendidik kita. Kapungkur sepuh urang ngadidik urang teh abot sesah hese Bu. Tapi ketahuilah hari ini kita akan lebih sulit, kita akan lebih susah mendidik anak-anak kita. Semakin berputarnya zaman, semakin beredarnya waktu, tantangan dan rintangan akan semakin berat Pak. Ini fakta dalam berbagai hal, termasuk dalam beragama sekalipun. Numawi ibu bapak sadar yuk bahwa tantangan urang ayeuna ngadidik murang kali urang teh abot, langkung abot daripada sepuh urang kapungkur ngadidik urang. Tantangan anak-anak kita jaga Pak, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kapayun bakal langkung abot daripada apa yang kita hadapi hari ini. Makanya Al-Quran mengingatkan kita agar jangan sekali-kali meninggalkan anak cucu dalam kondisi lemah. Disampaikan dalam surah An-Nisa itu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Wahai kalian, kata Allah, hendaklah merasa risih, hendaklah merasa takut andai kata kalian meninggalkan generasi setelah kalian dalam kondisi lemah. Kenapa? Karena tantangan mereka lebih berat, otomatis kalau kualitas mereka sama dengan kalian, mereka akan kalah di kemudian hari. Tantangan kalian tak seberapa jika dibanding dengan tantangan anak-anak kalian. Numawi ibu titip kasadayana, yuk urang memacu diri, jangan sampai anak kita kualitasnya sama dengan kita orang tuanya. Kenapa? Tantangan mereka lebih kuat, tantangan mereka lebih banyak. Makanya usahakan anak kita harus jauh lebih hebat, anak kita harus jauh lebih sukses, anak kita harus jauh lebih kuat daripada kita orang tuanya Pak. Kenapa? Tantangan mereka lebih banyak. Allah mengingatkan jangan tinggalkan anak cucumu dalam kondisi lemah. Lemah apa? Lemah berbagai hal. Lemah akidah, ini utama. Lemah semangat hidup, ini juga penting. Dan yang tidak kalah penting juga adalah lemah dalam sisi ekonomi Pak. Ini yang jarang dibahas itu sisi ekonominya. Kalau sisi akidah, sisi agama, pasti yang dibahas oleh para kiai guru-guru kita itu titip kade putra urang agama na ulah leuwih lemah daripada urang, kudu leuwih kuat bla bla bla. Itu bagus ya, dan itu perlu. Lemah semangat kerja juga sama.
Tapi yang jarang dibahas itu lemah ekonominya, Bu. Lemah ekonomi. Kenapa saya akan tekankan dalam ekonomi? Karena pangersa nikalresan ayat ketua MWC NU Bojong Gambir, orang NU mah pangersa semangat pami diajak ngaos, pami diajak istighosah semangat, diajak muludan semangat, nuti semangatnya orang NU mah diajak beunghar, Pak. Paling hese diajak beunghar teh. Kenapa? Karena orang NU mah tidak akan melangkah kecuali sudah ada contoh dari Nabi. Orang NU, Pak, beunghar wae kudu aya contoh ti Rasulullah, Pak. Orang NU tak saking solehna, Pak. Orang NU itu semangat dalam mencintai tanah air. Kenapa? Nabi yang mencontohkan. Orang NU itu semangat dalam tolabul ilmi. Kenapa? Nabi yang nyuruh. Orang NU semangat istighosah, Nabi yang mencontohkan. Tapi orang NU mah paling tersemangat diajak beunghar. Hoyong beunghar tuh faktana diajak wae rarepeh, Pak. Padahal malaikatnya nuju ngaminkeun doa urang neme teh. Pas ku abdi ditaros hoyong beunghar, hoyong cek malaikatnya teh serius maneh mah coret. Teu jadi beungharna. Kenapa orang NU kurang semangat diajak beunghar? Karena salami ieu pangarsa, narasi yang sering disampaikan tentang sosok Sayyiduna Muhammad teh sosok nu sangat sederhana, bahkan bisa dikategorikan miskin. Sok geralah pami para ajengan ceramah, ibu bapak bayangkeun Rasulullah mah acuk nage aya tamalan. Rasulullah mah sering ngaganyel patuangan aku batu karena lapar. Rasul mah damisna ngagaralang tilas palapah korma, dakul menadina palapah korma. Itu kan yang sering disampaikan kepada umat, Pak. Jadi Nabi teh balangsak, Pak, pikarunyaeun mata keluarga NU termotivasi balangsak da Rasulullah oge balangsak. Ini wabil khusus kepada santriwan santriwati. Kita perlu tanamkan sejak kecil di mental mereka itu. Nabi kita adalah nabi yang kaya raya. Bahkan Al-Imam Abu Hayyan At-Tauhidi dalam kitabnya Al-Basair wa Dakhair, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Fathus Somadil Alim, beliau mengancam mani takoda annan nabi fakir minal mal. Siapa orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad teh miskin, dia telah berdosa besar. Dosa besar meyakini Nabi Muhammad miskin. Apatah lagi ngemar-ngemar ka jamaah, ngabeja-beja ka umat bahwa Nabi teh miskin, langkung jebrog dosa teh, Pak. Nabi kita itu nabi yang kaya raya. Imam Al-Qurtubi, Pak, penulis tafsir Al-Jamili Ahkamil Quran, beliau menyampaikan di dalam Al-Quran minimal ada 2 dalil bahwa Nabi kaya raya. 1, Nabi haram menerima zakat. Laras kan? Nabi mah haram nampi zakat. Salah satu alasannya karena nabinya orang kaya. 2, Nabi dilarang oleh Allah menerima upah dari dakwah. Nabi dilarang oleh Allah menerima bayaran dari ceramah-ceramahnya, Pak. Tapi mohon digarisbawahi nu dilarang teh nabinya, Pak. Ini mohon. Ari sanes nabi mah teu aya larangan, Pak. Dan alhamdulillah saya bukan nabi, Pak. Jadi tidak ada larangan. La raiba fi, Pak. Kenapa dilarang? Wa wajadaka ailang fa'agna. Allah yang telah berjanji mengkayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk data harta kekayaan Nabi saya sudah cari dalam referensi-referensi otoritatif. Saya sudah kirimlah ke Kang Ajengan Ari. Nanti ajarkan Kang Ari, ajarkan kepada santri tentang sirah nabawiyah yang syama'il itu ya. Kenalkan bagaimana Nabi dalam etos kerjanya, Nabi dalam semangat bisnisnya, Nabi dalam semangat belajarnya, Nabi gimana manajemennya. Ini penting agar anak didik kita menjadikan idola dalam berbagai hal kebaikan sosok Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita itu belajar kaya
sama sanes awan belajar kaya kepada Bill Gates, kepada Elon Musk, bagus-bagus saja. Tapi kalau ada di kita yang lebih baik, kan ari Bill Gates, Elon Musk mah teu apal halal haram Pak, duka kumaha hartana ge. Makanya penting kita sampaikan kepada anak-anak kita idola terbaik bagi mereka di kemudian hari, dan tidak ada lagi idola terbaik kecuali Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sampaikan peryogi ibu kudu beunghar teh Rasulullah beunghar numawi ketua MWC, sampaikan kepada warga NU, hei warga NU Bojong Gamir, nabi kita nabi yang kaya raya. Nabi kita adalah nabi yang kaya, bukan nabi yang miskin. Oleh karenanya kita sebagai umat Nabi Muhammad kudu beunghar. Kunaon kudu beunghar? Nu gratis tina rukun Islam dengan maca syahadat unggul bu. Laras teu? Catat nih wabil khusus kepada santriwan santriwati di beberapa daerah itu seperti di Cina, di daerah-daerah Taiwan lah. Ya, Cina, wabil khusus di Rusia, Belgia, itu manajemen keuangan Pak, itu sudah diajarkan kepada anak sejak dini, sejak tingkat elementary, sejak tingkat SD itu sudah diajarkan bagaimana manajemen uang Pak. Kenapa? Karena mereka hidup 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 12 bulan dalam setahun, tak akan lepas dari yang namanya duit Pak. Makanya penting diajarkan manajemen duit sejak kecil Pak. Ari di urang makan tak pernah diajarkannya. Matak balangsak we diberi modal berkembang beak. Pak. Lain berkembang biak, kalah berkembang beak. Kenapa? Tidak dididik sejak kecil bagaimana manajemen keuangan. Nah, ibu bapak hadirin sadayana nih mohon dicatat wabil khusus ka ibu-ibu. Nu gratis tina rukun Islam dengan maca syahadat. 4 sisanya perlu dana Pak. Makanya kenapa umat Islam harus kaya? Dina rukun Islam 4 tina 5 rukun Islam teh perlu dana. Sholat perlu dana, zakat apalagi, puasa apalagi, munggah haji komo 60 juta bu ongkos naik haji tahun ayeuna teh. Jadi aya tina rukun Islam ongkosna wae 60 juta. Acan oleh-oleh Pak. Ini menandakan umat Islamnya harus kaya agar bisa bayar zakat, agar bisa munggah haji, agar bisa membiayai anak-anak kita di lembaga Makanya betul ada satu adigium dalam agama kita, maqamadin illa bil mal. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana. Sok para ajengan pamimpin doa, dana pasti disuhungkeun Pak. Allahumma hasil makosi dana. Ada kan? Allahumma hasil makosi dana. Ibu-ibu pami intihanan lagu favorit saatos magadir, wah dana bu. Laras, saking pentingnya dana itu. Makanya saya titip kepada ibu bapak, wabil khusus kepada adik-adik sekalian, nabi kita adalah nabi yang kaya raya, bukan nabi yang miskin. Dengan kaya kita bisa berbuat banyak. Aya nu protes ka simpuring Bang Arsa. Lah dan nu kan dina Islam mah beunghar syukur sae, miskin sabar oge sae. Dua-duana sae. Memang betul nabi kita menyampaikan ajaban li amril mukmin. Mental orang beriman itu luar biasa. Kalau diuji dengan harta kekayaan dia syukur, baik. Kalau diuji dengan kemiskinan dia sabar, baik. Dua-duana sae. Tapi kata Imam An-Nawawi di dalam Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Al-Hajjaj, ayyuhumal afdol, mana dari kedua ini yang paling utama, miskin bersabar atau kaya bersyukur? Ternyata Pak, mayoritas para ulama menyampaikan kaya bersyukur lebih utama daripada miskin bersabar, dengan 2 alasan. 1, orang miskin bersabar sae, tapi kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi orang kaya yang bersyukur kemudian hartanya diinfakkan untuk syiar agama ini,
baik dan kebaikannya bukan hanya untuk dirinya tapi dirasakan oleh masyarakat sekitarnya Pak. Sok cobi urang bade ngabangun madrasah cekap ku istighosah hungkul pangarsa ngantosan malaikatnya nak besi jeung semen ti langit gak kudu katoko material. Pertanyaannya ari toko material kersaeun dibayar ku surat Al-Ikhlas mau kudu maka dana itu penting. 4 dari rukun Islam perlu dana, makanya umat Islam kudu beunghar pokokna mah kudu beunghar hoyong beunghar. Nah pali dia marepeh betah miskin Bu sing semangat atuh hoyong beunghar usaha. Da saur sepuh mah lamun hayang mayor kudu daek mayar, lamun hoyong ngakel kudu daek ngakal, lamun alim kalaparan kudu mineng pepelakan ngarah pepelak kan gitu. Makanya dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim disampaikan tidak ada nabi yang nganggur Pak. Semua nabi itu gaduh pekerjaan, gaduh pakasaban untuk menopang ekonominya. Karena Allah tidak rela kalau para nabi kekasihnya hidup dari belas kasihan orang. Para nabi itu pekerja keras. Nah nanti santri putra putri ibu di Ansoriah ini akan diberikan materi itu ya. Di sini akan diberikan materi itu ku kersana pun adik kang ajengan ari di dieu. Kenapa? Agar sejak kecil santri-santri kita yang akan menjadi qadatul umat di kemudian hari punya pemahaman yang komprehensif tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena selama ini Pak, Nabi itu hanya disuguhkan dalam sosok sebagai nabinya saja. Sholatnya seperti apa, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Jarang disuguhkan Sayyidina Muhammad sebagai sosok pembisnisnya. Sehingga banyak umat Islam yang sholatnya sama dengan Nabi, zakatnya sama dengan Nabi, tapi bisnisnya jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan Nabi sebagai politisi ulung, yang sering disuguhkan Nabi sebagai nabinya saja, bagaimana iktikafnya, bagaimana wiridnya, jarang disampaikan bagaimana Nabi menjadi seorang politisi. Sehingga banyak umat Islam yang sholatnya sama dengan Nabi tapi pola pikir dan praktek politiknya jauh dari contoh Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi, karena tidak disampaikan kepada mereka ya. Nantilah disampaikan secara berkala di pondok ya. Nah agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, solusi dalam ayat ini kan cuma 2. Satu, falyattaqullaha, kita bertakwa kepada Allah dan mewariskan ketakwaan itu kepada anak cucu. Jadi ibu bapak ken ari nyolehkeun murang kali kieu mah abot ya, tapi nu langkung abot mah nyolehkeun ibu bapakna. Da solusi pertama dalam Al-Qur'an, kalau kita ingin generasi lebih baik daripada kita, orang tuanya dulu Pak, falyattaqullaha, kalian dulu yang bertakwa kepada Allah, lalu mewariskan ketakwaan itu kepada anak cucu kalian. Jantan hartosna ibu, upami ibu beramal soleh, beramal kerangka takwa, jangan hanya ibu, murang kali canak sinaningali. Sepertos ibu papi pangawasan murang kali sok dicanak Bu. Nah itu proses falyattaqullaha, proses mentransmisikan, proses mewariskan ketakwaan kepada anak cucu kita supados dewasa teu alergi ke pangawasan. Aya di Bojonggambir nu alergi ke pangawasan? Aya. Setengah jam ceramah asam urat. Sak jam IGD Pak. Kenapa? Tidak biasa. Kalau kita membiasakan anak kecil ibadah, insya Allah ketika besar mereka sudah biasa. Upami bapak ibu, bapak bade berjamaah ke masjid, tekenging bapak ungkul murang kali canak sina ningalikeun. Ari suami ibu pami berjamaah ke masjid murang kali sok dicanak tara Bu. Tara dicanak tara berjamaah salakina. Sok aya alasan kieu atuh da murang kali abdi mah sok bangor, sok ngaganggu batur, sok aya alasan kitu.
Oke, saya sampaikan salaresna nama ibu kedah syukuran upami ngagaduhan murang kalih bangor eta teh cirina normal, cirina normal. Ieu mah sabalikna alhamdulillah pun anak mah tara bangor dicana ka masjid teh calik we di juru bari molohok. Lain alhamdulillah setanting nu kitu mah. Ari murang kali anu normal mah ya aktif ya. Kalau kita tidak pede, kalau anak kita melihat bagaimana kita sebagai orang tuanya ibadah, bagaimana perilaku takwa kita orang tuanya teu pede we pamimpun anak nyontok ka urang mah, maka titipkan anak-anak kita di lembaga, di tempat yang membiasakan praktek amal soleh itu, yaitu pondok pasan, madrasah dini. Ibu menitipkan anak ibu di Ansoriah ini dalam rangka falyattaqullaha, dalam rangka mencetak, mewariskan anak-anak kita agar menjadi orang yang bertakwa. Da di bumi mah asa pingrieun, asa pisalempangan upanipun anak ningali ibadah nu jadi kolotna ngan wajib we wungkul, sunat jarang, komo deui itikaf nu sanes kantan, makana titipkeun di pondok pasantren. Nu mawi berbahagialah ibu-ibu, bapak-bapak anu nitipkeun murang kalina di pondok pesantren. Kenapa? Karena di pondok pesantren ini anak-anak kita dibiasakan, dididik, dicetak agar refleks melakukan amal-amal ketakwaan, melakukan amal-amal soleh. Yang kedua, yang terakhir lah, karena saya dikasih waktu 1 jam, sebenarnya saya tidak mau 1 jam, ya setengah jam saja sudah cukup. Yang kedua, ini yang jarang dibahas, wal yaqulu qaulan sadida, kalian bicara benar. Saya baca di dalam tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah, maksud bicara benar dalam ayat ini benar dalam 2 hal. 1 benar kontennya, 2 benar konteksnya. Isinya benar ngadugikeun ana sae. Pamisaur urang mah kaulang sadida itu kalian bicara baik dan benar, karena anak itu adalah hasil pahatan orang tuanya, hasil pahatan lisan kedua orang tuanya. Makanya Islam keren. Kalau kalian ingin punya generasi penerus yang kuat, lebih kuat daripada kalian, maka bicaralah di hadapan mereka dengan baik dan benar. Baik penyampaiannya, benar isinya. Karena banyak perkataan yang isinya benar, tapi penyampaiannya kurang baik, janten awon ibu. Contoh, bu, ibu saya tadi piwarang olahraga ku caroge supados sehat. Saya. Tapi caroge ibu nyarios na kieu. Mah, cing atuh sing daek olahraga ngarah body teh puguh bentukna. Ieu mah mani ambu yatak kitu. Tu tinggal 5 tatangga keur ngepel mani bohai mah eta teh sok olahraga. Raos teh dikitukeun. Untung halis teh nyingsat ge nya. Dibandingkeun jeung istri tatangga apa? Isinya benar. Tapi penyampaian anak kirang saya jantan awon. Makanya kemarin saya ditanya sama istri saya itu ketika Syawal itu, "Pak, mamah gendut ya?" "Enggak, mah proporsional." Serius Pak, mamah naik 6 kilo, mamah gendut kan? "Enggak loh mah, badan mamah itu mirip seperti pahala bulan suci Ramadan." Maksudnya Pak? Iya mah, berlipat-lipat. Disebut mirip seperti pahala bulan suci Ramadan mah ngagelenyu Pak. Disebut amu yaktak mah meureun baud. Padahal eusina mah sarua gendut begitu tehnya. Kepada anak-anak kita juga demikian. Sabaraha ulangan matematika? 4. Sabaraha? 4. Tuh da maneh mah nyo HP wae tara ngapalkeun nya, jadi menang 4 nyarakeun. Bodoh sia mirip bapa maneh bodoh katanya. Sok ulang-ulangi, bodoh mirip bapak maneh. Engke teh budak ibu teh, yes si bapak oge. Gitu eta teh. Sok sanaos laras budak ibu teh bodoh, jangan dibilang bodoh, itu menghancurkan rasa percaya dirinya. Sapertos ibu ge sadar body teh amu yatak, tapi disebut jiga sound system makan teu ngeunah.
Komo dibandingkan jeung istri tatangga, anak kita juga sama. Ketika dibandingkan dengan anak-anak yang lain, minder bu perasaannya itu. Makanya jangan sekali-kali kita bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Bandingkan saja dengan orang tuanya. Kieu kaulang sadidak mah. Aa sabaraha ulangan matematika? 4 mah. Mamah mah baheula pernah menang 2. Tapi tidinya mamah bismillahan langkung rajin belajar, langkung giat ngapalkeun. Pas ulangan deui teh alhamdulillah kenging 8. Ayeuna aa 4 sok geura sing langkung rajin belajarna, sing langkung giat ngapalkeunana, insyaallah engke mah kenging 10. Mamah yakin aa langkung pinter daripada mamah. Cik raosan nu kahiji, raosan nu kadua. Ari ibu sok nu kahiji nu kadua. Nu kahiji. Makanya di dalam parenting education itu ada rumus. Bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia akan belajar rendah diri. Bodoh, bangor, pasti jadi bodoh, jadi bangor, Pak. Tapi bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia akan belajar mengaktualisasikan diri. Emut keneh legenda Malin Kundang. Kenapa si Malin Kundang jadi batu? Atas lisan ibunya. Jadi batu, nya jadi batu. Kuma pas ibu amak teh dasar bodoh, kumanya jadi bodoh. Cek urang bojong gambir mah dituliskeun malaikat. Makanya hati-hati upami murang kali ibu bangor, bodoh, kesel ibu teh keur digoengkeun teh. Dasar sia calon anggota DPRD gitu kan. Sugan we bener jadi anggota dewan. Ini penting loh. Anak itu dicetak, dididik, dipahat oleh lisan orang tuanya. Makanya Islam sangat menganjurkan, sangat menekankan kepada orang tua, jaga bicara di hadapan anak. Harus kaulang sadida, bicara baik dan benar. Baik penyampaiannya, benar isinya. Ibu bapak hadirin sadayana, sudah habis ya 1 jam. Pokoknya nama hiji, kita harus sadar bahwa kita jangan sekali-kali meninggalkan anak kita sama levelnya dengan kita. Anak kita harus lebih baik. Kalau orang tuanya hanya lulus SD, anaknya minimal SMP. Kalau orang tuanya SMP, minimal anaknya SLTA. Kalau kita sebagai orang tuanya hanya lulusan SLTA, anak kita minimal S1. Nu karunya mah pun anakmu. Saya S3 ibu. Berarti pun anak kudu S campur bu. Terus S1, S2, S3, S campur. Makanya kalau ingin anak sukses, kita sebagai orang tuanya bikin standar kesuksesannya. Bikin standar itu kita orang tuanya. Anak kita ingin sarjana, kita harus SLTA minimal agar anak kita sarjana. Pokoknya nama budak urang ulah sarua jeung urang harus lebih baik. Kenapa? Tantangan mereka jauh lebih berat, jauh lebih kuat. Makanya kondisi mereka pun harus lebih dari kondisi kita hari ini. Numawi doakeun ku sadayana, murang kali ibu bapak santri Ansoriah khususna doakeun sing sarehat, sing gariat belajar, sing sukses di kemudian hari. Kenapa? Karena di pundak mereka inilah kita titipkan nasib bangsa, nasib agama, nasib umat di masa yang akan datang. Dukung, doakeun, dukung, doakeun. Ka para ibu orang tua nak jangan naon atuh urang Singaparna mah umal teh kopet. Jangan merasa berat ketika menyisihkan dana, mengalokasikan dana untuk pendidikan. Itu adalah investasi abadi. Ya, makanya tadi pagi saya ngobrol dengan Kang Ari itu, pendidikan itu harus mahal. Kenapa? Untuk menjamin gurunya fokus, menjamin gurunya profesional, bayarannya harus profesional. Pendidikan itu harus mahal. Kenapa? Agar kualitas anak didiknya sempurna, agar kualitas dan fasilitasnya memadai. Senaku maha atuh mun mahal mah nu aralit nu lieu ragap teu aya tidak bisa mengenyam pendidikan, gampang kita bikin skema subsidi silang, Pak. Iya kan? Kita bikin skema subsidi silang atau kita bikin orang tua asuh. Nih, di Ansoriah ada anak potensial, santri yang cerdas tapi
kurang biaya. Siapa orang tua yang siap untuk mendanai bekalnya? Siapa yang bisa menanggung pembiayaannya? Kenapa? Dijamin oleh Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku dan yang menyantuni yatim piatu seperti dua jari ini kelak di surga. Surga tertinggi bersama Nabi, menyantuni yatim piatu itu. Hari umroh mah Pak, umroh kan cek Nabi tidak ada pahala bagi haji umroh. Nu mabrur, catat, nu mabrur kecuali surga. Bari teu dibejakeun surga na level sabaraha? Boa level melati atau level oyo? Kan surga teh bertingkat-tingkat Pak. Tapi menyantuni yatim piatu fil jannati hakada kata Nabi. Bareng jeung Nabi di surga teh Pak. Tapi pertanyaannya, banyak kaum muslimin yang ngantri di tour and travel untuk haji umroh kedua kali, ketiga kali. Yang kedua ketiga ya, dan haji mah wajib. Atau ngantri di pesantren, ngantri di sekolah untuk melihat bilih aya yatim piatu teu kamodalan, teu kadanaan, siap nanggungna. Seueur keneh nu mana Pak? Seueur keneh ngantri untuk umrohan, padahal lamun mabrur pahalana surga. Kal catat, mabrur surga bari teu dibejakeun surga sabaraha. Jaba mabrur teh hese. Mabrur itu, birun itu adalah rangkuman dari al khair, thayyib, ihsan, soleh. Itu mabrur. Berat Pak. Tapi menyantuni yatim piatu ayeuna umroh 30 juta. Sakalieun 10 poe saurangeun. Bari cantang tuh mabrur. Tapi kalau 30 juta itu kita titipkan di Ansoriah untuk mendanai berapa orang yatim piatu di sini, cukup satauneun urang keur kerek, murang kali nu dibiayaan ku urang keur tahajud, keur istighosah, keur sujud ka Allah, urang teh kabagean pahalana teh Pak. Piraku teh kabita investasi. Orang muslim yang cerdas itu ibadahna saeutik tapi hasilna manjang. Orang cerdas. Lain ulah umroh kedah, tapi nu pertama umroh nu kadua nu katilu mah eta mada sunat. Bahkan lamun urang rek ngitung-ngitung pahala ageng keneh memberikan beasiswa tina 30 juta eta budak nu dibiayaan ku urang misalkan beres tingkat SLTP, apal halal haram, diamalkeun kumanehanana urang kabagean, kemudian kumanehanana diajarkeun deui ka rai-raina urang kabagean pahalana, terus ila yaumil kiamah moal seep-seep Pak. Numawi bikin skema bagaimana ada fundraising, ada orang tua asuh yang mendanai berapa orang yang di sini. Ayah hiji wios abdi mah hiji. Tapi abdi mah pami jantan orang tua asuh sen asa pamang bade jantan suami asuh sakantenan mangga kawin jeung ibuna Pak. Kan penting itu. Ya nanti dibicarakanlah di yayasan skema itu Pak. Dulu kami di Paramadina seperti itu. Kita bikin skema itu. Dulu itu di Paramadina Pak, tahun 2008-2009 UKT-nya paling tinggi. Jurusan saya itu tahun 2007 jurusan filsafatnya di mana-mana pangmurahna Bu. Da eueuh peminatna. Tapi waktu itu di Paramadina sekitar 15 tahun silam bayarannya sudah 8,5 juta per semester Pak. Dari mana bayarnya? Subsidi silang, ada fundraising, ada orang tua asuh dan yang lain-lain. Mudah-mudahan nanti di Ansoriah juga bisa dibikin skema itu supados pendidikan, sarana pendidikan nyaman, utami guruna fokus, profesional. Lalu dari mana kita menggali dana nanti kita pikirkan bersama-sama. Pokoknya nama kudu beng siap benghar tuh udah betah kene mariskin siap benghar hiji usah dua ulah hayang diber mental. Karena kaya itu bukan hanya finansial tapi mental. Dan untungnya Sayyiduna Muhammad telah membimbing kita umatnya agar bermental kaya. Kata Sayyiduna, al yadul ulya khairum min yadi supla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu saja ibu bapak yang bisa saya sampaikan. Ini sudah agak lebih. Dakia hari di acara sekolah mah kudu tepat waktu.
Ari orang NU sendiri tak kerang iya atuh ketua MWC orang NU mah tepat waktu nak ngan hiji pas buka puasa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.